Oke, baik. Eh, Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan para audiens yang kami hormati. Lagi acara kita berlangsung. Oh, udah mulainya jam 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan para audiens yang kami hormati, yang kami banggakan. Dan terima kasih sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam acara webinar nasional kita pada pagi hari ini, Sabtu 12 Juli 2025. Semoga kita dalam kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, saya Umi Alfia selaku General Manager dari Pustaka Nusantara. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di acara webinar kita pada hari ini. Webinar kali ini bersama Ibu Maria Josephine Endah Listiawati SHM Hum. Halo Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah kita sangat merasa bangga dan bahagia karena cukup banyak audiens kita pagi hari ini yang luar biasa hadir. Luar biasa tema kita pada pagi ini yaitu peran kita dalam perlindungan anak. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah nggak sabar untuk mendengarkan paparan materi ilmu yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya Umi Alfia resmi membuka acara webinar pada pagi hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita, Mbak Pipit, dan narasumber hebat kita yang luar biasa ilmunya, Ibu Maria Yosepin Endah Listiawati, SHM Hum. Kepada moderator Mbak Pipit, dipersilahkan. Selamat pagi Mbak Umi. Assalamualaikum. Baik, Baik, terima kasih Mbak Umi. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Eka Wahyuni selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan webinar ini berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di webinar ini. Salawat beriringan salam. Tak lupa kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan Yang terhormat pimpinan Civiqueen Pustaka Nusantara beserta jajaran, yang terhormat Ibu Maria Yosepin Endah Listiawati, selaku narasumber pada webinar kita, dan yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon Bapak Ibu dan rekan peserta webinar mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita ini berjalan lancar. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab.
Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi absensi yang akan dikirimkan melalui room chat. Kemudian kami akan memberikan door prize, pulsa gratis dan voucher 10% setiap pembelian paket penerbitan di Civic Queen Pustaka Nusantara kepada 3 penanya terbaik. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan profil singkat narasumber hebat kita, Ibu Maria Yosepin Endah Listiowati, SHM HUM. Beliau lahir pada 27 Juli 1974. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Pojok Pumsam 3, Yogyakarta tahun 1986. Beliau lulus SMP Negeri 9 Yogyakarta pada tahun 1989. Lulus SMA Marsudi Luhur 1 Yogyakarta tahun 1992. Lulusan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan lulusan S2 Hukum Bisnis Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2002. Baik, selanjutnya mari kita sambut Ibu Maria Yosepin Endah Listiowati, SHM HUM, untuk menyampaikan materi luar biasanya, yaitu lindungi anak, menjaga masa depan, peran kita dalam perlindungan anak. Kepada Ibu, dengan segala hormat dipersilahkan. Baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Pipin, Mbak Umi, semuanya peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah ya, di kesempatan hari ini kita bisa bersama dalam webinar edukasi yang diselenggarakan dari PT Queen. Baik, kali ini saya mengangkat mengenai webinar edukasi terkait dengan lindungan anak, lindungi anak, menjaga masa depan. Ya. Jadi yang kita kupas nanti mengenai peran kita dalam perlindungan anak. Jadi harapan saya dengan saya sharing materi ini akan memberikan manfaat, juga wawasan bagi teman-teman ataupun bunda-bunda yang mengikuti webinar. Baik, lanjut. Selanjutnya, Mbak. Ya. Silakan minta dibantu untuk operatornya. Slide kedua, Mbak. Baik, Ibu. Sepertinya jaringannya agak terhambat. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Iya, Ibu. Mohon ditunggu ya, Ibu. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain bergabung ya. Iya, Ibu. Masih belum? Masih. Bentar ya, Ibu. Masih ya. Oke. Bentar, Bu. Saya share ke teman-teman yang lain supaya bergabung. Yang pertama, oke, selanjutnya ya. Alasan saya menggunakan judul ini
Karena anak-anak adalah aset masa depan dan manusia hari ini yang punya hak. Karena apa? Kenyataannya masih banyak anak mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan pengabaian. Definisi dan dasar hukum, definisi anak di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan usia minimum untuk menikah ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini yang memperkuat perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Yang ketiga yang menjadi dasar hukum yaitu Konvensi Hak Anak atau Konvensi on the Right of the Child yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Di mana pada pasal 1 CRC ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak kedewasaannya dicapai lebih awal. Nah, dari CRC ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin hak anak secara internasional. Next. Dari topik yang kita angkat kali ini, mengapa anak harus dilindungi? Ada 3 alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, karena anak belum cukup umur untuk membuat keputusan terbaik bagi dirinya. Alasan yang kedua, dampak kekerasan pada anak bersifat jangka panjang, termasuk dalam hal fisik, mental, hingga sosial. Alasan yang ketiga, bahwa perlindungan anak itu investasi sosial jangka panjang bagi bangsa. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu ya, kita sharing. Yang pertama dulu, next. Silakan, host. Selanjutnya. Jaringannya susah ya? Oke. Alasan yang pertama, mengapa anak harus dilindungi? Ketika anak belum cukup umur untuk membuat keputusan terbaik bagi dirinya, secara hukum, psikologis, dan sosial, anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, emosional, intelektual, maupun moral. Karena itu, banyak keputusan besar dalam hidup seperti pendidikan, pergaulan, pekerjaan, hingga pernikahan itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada anak. Mengapa? Karena anak-anak itu belum matangnya fungsi kognitif dan emosional. Jadi, anak-anak belum memiliki pengalaman hidup dan kemampuan berpikir jangka panjang secara menyeluruh. Ya, hal ini yang membuat mereka itu cenderung berpikirnya spontan atau berdasarkan pada dorongan emosi
sesaat. Kemudian, si anak ini rentan terpengaruh terhadap tekanan lingkungan. Karena apa? Anak lebih mudah terpengaruh pada tekanan teman sebaya, media sosial, maupun orang dewasa. Juga tanpa bimbingan, mereka bisa diarahkan ke pilihan yang membahayakan. Kemudian, belum tuntasnya pemahaman tentang hak dan risiko. Jadi anak belum sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang mereka buat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, atau keselamatan diri. Alasan yang keempat, peran orang dewasa tetap penting. Hal ini meskipun anak memiliki hak untuk berbicara dan dilibatkan, orang tua, guru, dan negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan, perlindungan, serta batasan yang sehat demi kepentingan terbaik. Alasan yang kedua, mengapa anak harus dilindungi? Dampak dari kekerasan pada anak bersifat jangka panjang. Dampaknya apa saja? Ada dampak fisik, ada dampak mental, dan ada dampak sosial. Dampak fisiknya apa? Jika terjadi cedera permanen seperti tulang retak, gangguan pertumbuhan, bahkan terjadi penyakit kronis akibat trauma yang berulang. Kan ada pula masalah perkembangan fisik karena stres kronis mengganggu sistem imun dan hormon anak. Contohnya nih, bagi ibu-ibu ya atau bapak yang orang tua yang sering memukul anaknya, ya, anak yang sering dipukul itu dapat mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan gangguan secara psikis anak. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Kemudian dampak mengenai dampak mental dan psikologisnya. Gangguan pada kecemasan. Dia itu merasa cemas, terus depresi, atau bahkan post-traumatic stress disorder ya. Di mana mereka itu mengalami stres yang berlebihan. Kemudian, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri. Ada perasaan salah, ada perasaan takut, atau malu yang perkembangan kepribadiannya pun nanti akan terganggu. Seperti menjadi sangat agresif atau menarik diri dari lingkungan. Kemudian, anak korban kekerasan ini seringkali tumbuh dengan ketakutan. Mereka mudah marah atau bahkan melakukan Maaf Ibu, narkoba, berartinya apakah Ibu yang bermasalah? pergaulan, hilang ya. Oke, baik. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada masalah di jaringan oleh ibunya. Mungkin bisa kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak.
Iya Mbak, kita sabar, kita tunggu aja. Halo Pak Sarengat. Halo, halo. Di mana yang lainnya sambil menunggu Ibu? Jaringan ya. Mungkin Baik. sambil menunggu bisa berkenalan. Oke, saling berkenalan. Siap. Oke, baik Ibu, bisa Ya. dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Kakak ya. Yang kedua tadi ya, mengapa anak harus dilindungi? Dampak kekerasan. Untuk dampak sosialnya apa? Si anak ini kesulitan untuk menjalin hubungan sosial secara sehat dengan orang lain. Dalam hal ini antisosial, tidak percaya pada orang dewasa, mudah terjerumus dalam pergaulan negatif seperti narkoba ya, penyalahgunaan zat, pergaulan bebas ataupun kejahatan. Ada pula mengenai kinerja akademiknya itu menurun karena trauma sehingga mengganggu konsentrasi dan semangat belajar. Berbahaya sekali kan. Anak yang tidak mendapat penanganan yang tepat bisa menjadi dewasa yang sulit beradaptasi secara sosial atau bahkan menjadi pelaku kekerasan yang besar. Next. Untuk alasan yang ketiga, ya, silakan lanjut. Mengapa anak harus dilindungi? Anak sebagai investasi ya. Perlindungan anak sama dengan investasi sosial jangka panjang bagi bangsa. Kenapa disebut demikian? Karena satu, menyiapkan generasi unggul di mana dengan perlindungan yang baik seperti pendidikan, kesehatan, bebas dari kekerasan, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang sehat, jasmani dan rohani, cerdas, kreatif dan inovatif. Kemudian si anak ini akan tangguh secara mental dan etis. Bangsa yang memiliki SDM yang seperti inilah nanti yang akan lebih maju, mandiri dan sejahtera. Kemudian investasi sosial ini mencegah masalah sosial di masa depan. Jika anak-anak tidak dilindungi, risiko yang bisa muncul apa? Terjadi kemiskinan antar generasi, tindak kriminal, bahkan ketergantungan narkoba, konflik sosial, dan banyak lagi. Tujuannya apa? Melindungi hari ini sama dengan mengurangi biaya sosial dan ekonomi masa depan. Kemudian meningkatkan produktivitas sosial. Anak yang tumbuh dengan perlindungan akan memiliki etos kerja yang baik, lebih produktif, dan kompetitif. Si anak itu nanti akan berkontribusi dalam perkembangan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi perlindungan anak ini adalah fondasi untuk bonus demografi yang berkualitas. Oke, lanjut. Dari dampak tadi ya, perlindungan anak itu memiliki berbagai macam bentuk ancaman. Yang pertama disebabkan pada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap anak. Misalkan kekerasan fisik, memukul, menampar, kekerasan verbal seperti memaki, menghina, kekerasan psikologis itu contohnya mengancam atau menakut-nakuti, bahkan hingga pada penelantaran.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang penuh dengan kekerasan, hal ini beresiko terhadap trauma jangka panjang. Misalkan gangguan emosional serta kesulitan dalam perkembangan sosial dan akademik. Ini KDRT seringkali tersembunyi karena terjadi di ruang privat. Terjadinya itu di dalam lingkungan sekitar kita sendiri dan itu tidak dilaporkan. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat untuk peka dan peduli terhadap kondisi anak-anak di sekitar. Dari kekerasan rumah tangga ini, perlindungan hukum yang didapatkan atau yang berhak terhadap anak korban KDRT dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2000. Perlindungan anak sebenarnya. Lindungi anak, menjaga masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Korban itu potensial dalam KDRT baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana pada pasal 1, angka 1 dan 2 menyebutkan mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga termasuk yang melibatkan. Kemudian pada pasal 23, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari aparat hukum, termasuk layanan kesehatan dan psikologis, bahkan sampai dengan pendampingan. Perlindungan yang kedua yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hal ini sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ya, tentang perlindungan anak. Mana negara wajib menjamin perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan termasuk dalam keluarga. Pasal 59A. Anak korban KDRT ini masuk dalam kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus. Kemudian pada pasal 76 itu juga pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat dipidana penjara atau denda. Terakhir pada pasal 71A, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan yang holistik secara psikis, fisik, dan bentuk perlindungan yang dijamin hukum itu apa saja? Perlindungan fisik dari tindakan kekerasan. Kemudian ada rehabilitasi psikologi sosial melalui pusat layanan korban. Kemudian ada pemulihan penguatan, baik itu melalui pendidikan, pendampingan, ataupun advokasi. Tindakan hukum terhadap pelaku itu termasuk orang tua ya, jika terbukti melakukan kekerasan ini, nanti korbannya akan dijamin oleh, artinya dilindungi. Yang terakhir, tujuan perlindungan hukum. Kenapa harus dilindungi? Karena menjamin hak anak untuk bisa hidup, bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga mencegah trauma yang berkelanjutan. Dan hal ini akan membangun sistem keluarga dan masyarakat yang aman dan sehat. Bentuk ancaman yang kedua. Bentuk ancaman yang kedua itu adalah bullying di sekolahan atau lingkungan. Bullying itu apa? Bullying itu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun sosial.
yang bertujuan menyakiti atau mengintimidasi anak. Bentuknya seperti apapun. Bisa berupa mengejek, mengucilkan, menyebarkan rumor, bahkan memukul, mendorong, hingga perundungan di media sosial atau sering disebut dengan cyberbullying. Dampak bullying ini sangat serius, termasuk penurunan prestasi belajar, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, bahkan risiko bunuh diri. Dampaknya sangat-sangat besar. Kemudian di lingkungan sekolah dan sosial yang aman ini sangat penting untuk mendeteksi dan menghentikan bullying sejak dini. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan teman sebaya dalam menciptakan budaya anti-bullying serta sistem pelaporan yang ramah anak. Pada saat ini pemerintah menyediakan layanan ya. Kita langsung call center melalui SAPA 129 atau menggunakan WA 081111129129 atau bisa menghubungi pusat pelayanan terpadu di rumah sakit atau di dinas PPA. Kalau di sekolahan ada juga kotak pengaduan anak di sekolahan. Ada pula unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres atau bisa melalui forum. Bapak Ibu guru ya, di sekolahan sudah ada atau belum untuk kontak pengaduan anak di sekolah ya. Next. Bentuk ancaman yang ketiga terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi dan seksual. Ketika anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak, upahnya rendah, atau tanpa upah, dan tanpa perlindungan keselamatan kerja, ini mengorbankan hak anak untuk belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Bentuknya seperti apa? Bentuknya meliputi pekerjaan anak yang di jalanan, di pabrik, pertanian, bahkan dalam kegiatan rumah tangga yang dieksploitasi. Kalau eksploitasi seksual itu menyangkut atau cakupannya itu seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pornografi, hingga perdagangan anak untuk tujuan. Dan eksploitasi selanjutnya adalah korban seringkali dibungkam dengan ancaman atau dijebak oleh pelaku yang dikenal oleh korban sendiri. Bahkan mereka itu rata-rata berasal dari lingkungan yang terdekat. Dampak ini sangat berat bagi perkembangan psikologis anak. Apa yang terjadi? Si anak itu akan trauma, gangguan kepercayaan diri, rasa bersalah, gangguan mental jangka panjang, hingga bunuh diri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan menetapkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 serta Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2000. Komitmen Indonesia dalam penghapusan pekerjaan terburuk anak. Kadang-kadang nggak tahu nih apa nih pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk itu seperti apa. Dalam ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 bahwa pemerintah meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden ya, melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2001
tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk itu apa? Perbudakan atau praktik serupa, eksploitasi seksual komersial anak. Kemudian penggunaan anak dalam aktivitas ilegal, contoh menjadi kurir narkoba, ya. Kemudian ada perdagangan. Pekerjaan yang berbahaya dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral si anak. Kemudian komitmen dari negara kita apa? Memberikan perlindungan. Tadi sudah disebutkan di awal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana pada pasal 13 dan 15, si anak ini dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan. Kemudian melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Bahkan ada sanksi pidananya yang diatur dalam pasal 88 bahwa pelaku eksploitasi anak dapat dipenjara hingga 10 tahun atau denda hingga 200. Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya apa? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi sosial, perbudakan, ya, sampai dengan pengambilan organ atau pekerjaan yang terburuk dan tidak manusiawi. Memberikan perlindungan hukum yang bisa dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum, bantuan medis, sosial, sampai dengan pemulihan psikologis anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjamin masa depan anak-anak Indonesia sehingga terbebas dari eksploitasi, melindungi anak, melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian membentuk lingkungan sosial yang aman bagi anak dari segala bentuk perdagangan dan pekerjaan yang ancaman yang keempat yang sekarang ini ya, digital itu kan semuanya sudah umum, sudah biasa. Yang membahayakan dari ancaman digital ini apa? Berupa konten negatif. Bahkan terjadi predator online, kecanduan gadget. Di era digital, anak-anak sangat akrab dengan internet dan media sosial. Namun hal ini juga membuka peluang bagi berbagai ancaman. Konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hoax, atau ujaran kebencian itu mudah diakses jika anak tidak diawasi. Kemudian predator online yang sering menyamar atau memanipulasi anak melalui media sosial atau game daring nih ya. Game daring itu yang sekarang baru tren-trennya itu ya. Tujuannya untuk mengeksploitasi seksual atau perdagangan anak. Ini hati-hati ya Bapak Ibu. Mungkin yang sering melihat putra-putrinya atau adik-adiknya ya yang sering main game tetapi di situ disusupi oleh predator online. Dia hanya memanfaatkan. Kecanduan gadget ini menyebabkan anak kurang berinteraksi secara sosial. Yang nyata apa? Dia akan mengalami gangguan tidur. Kemudian penurunan konsentrasi belajar. Hingga masalah kesehatan fisik dan mental. Orang tua dan pendidik perlu memberikan literasi digital. Ini sangat penting ya. Tujuannya apa? Ya, agar dia itu mengawasi, orang tua itu mengawasi aktivitas daring anak. Hal ini akan membangun komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, pemerintah dan penyedia platform digital juga harus bertanggung jawab dalam hal menyediakan perlindungan teknologi seperti kontrol orang tua dan pelaporan konten serta penghapusan akun berbahaya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat putra-putrinya main handphone ya,
Ya harus diawasi betul-betul, yang dilihat apa atau yang dimainkan apa. Kadang-kadang kan menyusup itu kan nggak apa ya, kita nggak ngerti, taunya hanya main game atau mengerjakan tugas, tapi di dalamnya ada konten-konten yang bisa membahayakan bagi seks. Kemudian 5, pengabaian hak anak. Pengabaian hak anak itu seperti apa? Ketika anak itu tidak didengar atau tidak diberi ruang berpendapat. Anak bukan sekedar objek perlindungan loh ya, tetapi juga subjek yang memiliki suara dan pendapat. Banyak kok anak yang tidak didengar aspirasinya, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam hal menyangkut hidup mereka sendiri. Pengabaian hal seperti ini ya, seringkali loh terjadi di rumah, sekolahan, bahkan sampai dengan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada suara anak. Ketika anak merasa diabaikan, mereka tuh kehilangan rasa percaya diri, gangguan emosinya yang tidak stabil, dan merasa tidak dihargai sebagai pribadi. Karena itu, hak partisipasi anak dijamin dalam konvensi hak. Masuk dalam undang-undang tadi ya, 35 tahun 2004. Jadi, lingkungan yang sehat itu harus mendorong anak untuk berpendapat, bertanya, mengkritik secara sehat, dan dilibatkan sesuai usia dan kematangan. Bapak Ibu, jika ada anaknya yang tanya, jangan dimarahi ya, karena itu memang dalam pemikiran mereka atau imajinasi mereka itu ingin tahu. Jadi kita harus dari dampak-dampak yang muncul tadi, siapa yang harus bertanggung jawab Bapak Ibu? Yang harus bertanggung jawab yang pertama adalah keluarga kita, keluarga sendiri. Kenapa? Karena keluarga itu lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Nah, disinilah nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, empati, tanggung jawab, dan disiplin pertama kali melalui pola asuh yang positif dan penuh dengan kehangatan sangat menentukan bagaimana anak memandang dirinya, dan dunia sekitar. Jika keluarga gagal menjalankan peranan, ini ya, anak akan menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pengabaian. Kita kupas satu-satu nih. Pendidikan nilai seperti apa? Jadi keluarga di mana orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai moral, etika, kebajikan pada anak. Ini nanti akan membentuk karakter anak untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kasih sayang, di mana anak yang dibesarkan dengan cinta dan perhatian cenderung tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan stabil secara emosional. Batasannya, pemberian batasan atau aturan yang konsisten dan jelas membantu anak memahami konsekuensi dan tindakan mereka dan belajar tentang tanggung. Yang kedua, siapa yang tanggung jawab? Tadi keluarga sudah, sekarang sekolah. Ya. Yang kedua adalah sekolah yang bertanggung jawab. Karena apa? Sekolah ini tempat kedua setelah rumah di mana anak-anak menghabiskan banyak waktu dari waktu mereka. Maka dari itu, sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara mental. Sekolah yang mendukung akan membantu anak merasa aman, dihargai,
dan mampu mengembangkan potensi terbaiknya. Lingkungan yang aman itu seperti apa sih? Lingkungan yang aman itu anak harus bebas dari kekerasan fisik maupun mental, bullying, diskriminasi, serta bentuk pelecehan lainnya. Jadi, mohon Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik perlu dilatih untuk apa? Mengenali dan mengawasi ya dalam hal penanganan kasus kekerasan itu secara tepat. Dukungan psikososial yang seperti apa? Sekolah harus memiliki sistem bimbingan konseling dan layanan psikologis yang responsif khususnya terhadap kebutuhan si anak. Dengan itu, perlunya pendidikan karakter melalui kurikulum sekolah. Di sini harus memuat pendidikan nilai, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Supaya apa? Agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berempati dan saling menghargai. Termasuk dalam hal pelibatan anak. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang memberi ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Contoh, melalui forum siswa ataupun apalagi nih yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah masyarakat. Kenapa? Karena kita hidup di dalam masyarakat, kita hidup bersama-sama. Jika masyarakat itu diam saja dan tidak mau melakukan apa-apa, akan membahayakan diri. Jadi masyarakat ini tidak boleh tinggal diam. Laporkan bila tahu ada kekerasan. Jadi perlindungan anak itu bukan hanya tanggung jawab keluarga neto atau sekolahan, tetapi juga masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, lingkungan sekitar kita itu seringkali tahu loh, atau mencurigai ada tindakan kekerasan. Tapi apa? Mereka cenderung memilih diam dan tidak bertindak. Dengan menciptakan lingkungan sosial yang peduli dan responsif, masyarakat dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Ini sekali ya, yang kita temui di dalam masyarakat atau lingkungan. Sikap diam masyarakat sebenarnya akan memberikan dampak, bisa memperparah penderitaan anak dan memberikan kesempatan, memberikan ruang aman bagi pelaku kekerasan itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting sebagai pelopor pertama. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pelaporan bisa dilakukan ke Pak RT, Pak RW, kepolisian, atau dinas sosial, bahkan sampai dengan lembaga perlindungan. Ini diperlukan kesadaran ya, kesadaran kolektif dan budaya, sehingga saling peduli terhadap anak harus ditumbuhkan, termasuk dengan tidak mentolerir kekerasan atas nama disiplin. Perlu juga mengadakan atau membuat kampanye perlindungan anak. Karena apa? Edukasi publik dan dukungan terhadap korban dalam bentuk nyata itu kan kontribusi masyarakat yang harus betul-betul dilakukan agar si anak ini mendapatkan perlindungan yang lanjut. Next. Yang keempat, sudah, keluarga sudah, sekolah sudah, sekarang ada pemerintah. Kenapa pemerintah juga harus bertanggung jawab? Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Tugasnya apa?
Pemerintah itu bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan agar anak-anak, serta melakukan edukasi publik secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini didukung dengan regulasi, menyusun dan menerapkan undang-undang serta kebijakan yang melindungi anak. Contohnya apa? Undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang TPPO, dan berbagai peraturan turunan lainnya. Nah, regulasi ini nanti akan menjadi landasan hukum untuk mencegah, penanganan, dan pemulihan si korban. Kemudian yang sudah dilaksanakan di negara kita saat ini yang bisa kita akses ya, layanannya apa? Layanan perlindungan anak yang seperti rumah aman ya, shelter, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta layanan pelaporan kekerasan melalui lembaga seperti PTG, PPA, ya, dinas sosial, sampai dengan Komisi Perlindungan. Dan yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim harus memastikan proses hukum berjalan adil dan berpihak pada kepentingan terbaik si anak. Ini yang termasuk dengan perlindungan terhadap korban selama proses hukum dan pemberian saksi terhadap. Next. Yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya si anak itu sendiri. Karena apa? Anak itu bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan. Mereka memiliki kapasitas untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, pandangan terhadap hak yang mempengaruhi hidup mereka. Kemudian, dengan mendengarkan suara anak dan melibatkan mereka secara aktif, kita akan menciptakan generasi yang tangguh, yang kritis, dan peduli terhadap sesama. Jadi, setiap anak itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dalam proses hukum, atau kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Dengan menghargai suara anak adalah bentuk pengakuan atas martabat dan hak mereka sebagai manusia. Anak itu perlu dilibatkan ya, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka sendiri itu juga butuh seperti apa? Pendidikan, lingkungan bermain, sampai dengan aturan di rumah. Sehingga dengan keterlibatan ini tidak hanya membangun rasa percaya diri, tetapi juga melatih anak untuk bertanggung jawab dan berpikir kritis. Oleh karena itu, pemberdayaan anak berarti memberi mereka ruang, kesempatan, dan bekal pengetahuan serta keterampilan agar mampu melindungi diri dan mengambil peran positif dalam masyarakat. Next. Lanjut. Nah, ini pesan saya, Bunda. Wah, ini kok susah sekali ya. Pesan saya, jika satu anak disakiti, sesungguhnya kita semua terluka. Karena setiap anak adalah harapan yang sedang tumbuh. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan dunia merampas mereka karena kelalaian kita bersama. Next. Jadi perlindungan anak itu bukan soal aturan Bapak Ibu, tetapi soal hati.
Sejauh mana kita bersedia mendengar tangis mereka, melihat luka yang tersembunyi, dan bertindaklah kita sebelum terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan cerita, keluhan, dan pendapat anak tanpa langsung menghakimi. Ini akan membangun kepercayaan dan membuka ruang komunikasi yang bagus. Kemudian, orang tua itu wajib mengajarkan nilai-nilai positif. Tanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Contohnya apa? Tentang empati, kejujuran, saling menghargai, dan berikan kasih sayang dan perhatian. Karena ini anak itu akan merasa dicintai dan tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri. Yang tak lupa adalah awasi dengan bijak. Ketika memberikan pengawasan terhadap aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun tanpa bersikap terlalu. Dan ini yang perlu sekali kita lakukan, Bapak Ibu. Jadilah teladan. Karena anak itu meniru dari apa yang mereka lihat. Perilaku orang tua sehari-hari itu akan menjadi panutan utama. Jadi teladan yang baik. Tapi bagaimana jika anak mengalami atau menyaksikan kekerasan? Segera tanggapi. Tanyakan dengan lembut. Dengarkan dan ambil langkah perlindungan yang diperlukan segera. Kemudian dengarkan anak secara baik-baik. Kita akan merespon anak dengan baik. Kemudian lanjut. Sebagai warga masyarakat, kita ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan? Sudah tahu ada kekerasan, ya jangan diabaikan. Jangan menganggap bahwa urusan anak itu sebagai urusan pribadi keluarga semata. Jika mencurigai atau mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, segera bertindak. Karena apa? Diam itu berarti membiarkan kekerasan terus terjadi, memberikan peluang bagi pelaku, pembiaran, pengabaian pada si anak. Kita harus berani ya, kita harus berani melapor. Laporkan kasus kekerasan atau dugaan eksploitasi anak ke pihak berwenang. Kita di lingkungan desa ini bisa supaya untuk menyelamatkan si masyarakat sendiri juga harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak. Nah ini sekarang yang banyak dilakukan ya, yang sudah disosialisasikan di berbagai tempat itu adalah bela anak, anak. Jadilah tetangga, teman, atau warga yang peduli pada kebutuhan dan hak anak. Dukung kegiatan anak-anak di lingkungan. Contoh nih ya, seperti posyandu, taman bacaan, atau forum anak. Kita harus dukung, mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita harus tolak budaya kekerasan. Ubah cara pandang bahwa kekerasan adalah bagian dari mendidik, berubah. Jadi masyarakat harus menolak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Yang terakhir, masyarakat juga harus mendukung korban dan keluarganya. Karena apa? Bila anak korban kekerasan ini ya, bila apa ya, tidak didukung, dia akan lebih parah. Memberikan dukungan pada anak korban kekerasan, dukungan sosial, emosional, itu akan memberikan apa ya, memperbesar hatinya. Dia akan lebih merasa apa ya, didukung, dimotivasi, terus apa ya, kayak merasa aman gitu loh. Jadi malah jangan menyudutkan atau menyalahkan anak. Dia nanti kalau sudah merasa bersalah, depresi.
Bapak dia itu bunuh diri. Itu terjadi ya. Banyak sekali kasus-kasus yang lanjut. Apa yang kita lakukan seperti pemerintah untuk publik dengan memberikan kebijakan ramah anak. Pemerintah pusat dan daerah itu harus memastikan bahwa semua kebijakan publik mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, bahkan sistem hukum. Kemudian meningkatkan pelayanan perlindungan anak, fasilitas keberadaan dan kualitas lembaga layanan seperti UPTD, ya, ada rumah aman, layanan psikologi, serta pendampingan hukum untuk anak korban. Penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada anak. Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti setiap laporan kekerasan terhadap anak dengan serius. Proses hukum harus sensitif terhadap kebutuhan korban tadi ya, maksud penggunaan ruang nama anak saat kemudian tokoh publik ataupun pemerintah harus mampu menjadi tokoh yang menjadi panutan, entah itu tokoh publik, tokoh siapa, atau agama, masyarakat, ya, bukan sikap dan tindakan yang menjunjung pada hak anak. Mereka juga bisa mempengaruhi opini publik loh ya, untuk menolak kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pemerintah sendiri harus menggalakkan edukasi dan kampanye di program edukasi ataupun kampanye nasional. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak baik melalui media massa, media sosial maupun next. Sebelumnya, sebagai pemuda atau mahasiswa, ini teman-teman mahasiswa, sebagai pemuda itu adalah agen perubahan loh ya. Dengan energi, dengan kreativitas dan kepedulian sosialnya, pemuda berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak. Jadi mahasiswa yang dari berbagai disiplin ilmu dapat mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam riset, program pengabdian, atau kegiatan organisasi kemahasiswaan. Ini bisa ya dilakukan bagi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh KKN atau akan menempuh KKN, ya, menggunakan program atau merancang program yang masuk mengenai perlindungan anak atau memberikan penyuluhan atau pendampingan misalnya. Kemudian mahasiswa bisa menjadi relawan di lembaga perlindungan anak. Anak-anak di jalanan ataupun pendamping komunitas yang rentan. Mengkampanyekan isu-isu perlindungan anak melalui media sosial, baik podcast, video pendek, dan seminar. Mahasiswa menjadi pelapor aktif jika mengetahui adanya indikasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar. Ya, harus ya. Kemudian, mahasiswa juga harus memberikan contoh positif, perilaku positif, menjadi teman yang mendukung bagi adik, keponakan, atau teman-teman di komunitasnya. Kemudian, mahasiswa harus mampu menginisiasi gerakan atau komunitas yang mendorong literasi digital dan perlindungan anak di dunia. Dari saya, anak-anak adalah amanah yang harus dijaga
oleh kita semua. Jadi perlindungan anak bukan hanya urusan pemerintah ataupun lembaga sosial, tetapi tanggung jawab bersama sebagai orang tua, pendidik, masyarakat, pemuda, dan pemangku kepentingan. Yuk, kita menjadi teladan dan pelindung di lingkungan terkecil seperti keluarga dan dengan peka terhadap suara dan kebutuhan anak, dengan tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, hingga dengan berani bersuara dan bertindak saat melihat ketidakadilan terhadap anak. Kita mengedukasi diri dan orang sekitar tentang pentingnya perlindungan. Dari saya, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan menghargai hak anak. Kita sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan, bukan milik kita untuk dikekang atau disakiti, melainkan untuk dicintai dan dijaga. Ini demikian yang bisa saya sampaikan dalam edukasi kali ini. Silakan teman-teman dan sharing atau ya, waktu saya kembalikan ke host. Silakan Mbak Umi, Mbak Fitri. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Yosepin Endah Listiawati, SHM, BUM, atas pemaparan materinya yang inovatif, sehingga membuka wawasan kita mengenai peranan kita dalam perlindungan anak. Nah, baik, izin Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand, lalu hidupkan kamera dan audionya. Kepada Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan. Baik, kepada Bapak Serengat, dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pagi, sehat sentosa untuk Ibu Maria beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarengat. Saya dari Prodi Hukum semester 2. Ingin bertanya, Bu, dengan kaitan apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang mungkin ini nanti akan banyak berhubungan dengan kasus yang di lapangan saat ini. Saya hanya ingin bertanya, Bu. Ini ada sebuah kasus lapangan yang di situ beralaskan sebuah perbuatan perzinaan yang akhirnya melahirkan seorang anak. Mengingat ke depan nasib anak tersebut tidak akan luput dari bully ataupun tindak kekerasan secara psikologis. Jadi, apa peran kita sebagai individu dengan adanya keterkaitan hal tersebut, Bu? Ada yang lain? Untuk sementara ini, Bu, yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih Pak Sarengat. Pertanyaan ini sering sekali ya. Saya juga dengar di masyarakat sering terjadi hal ini. Memang betul ya, pertanyaan ini pertanyaan yang menarik dan kadangkala itu akan menjadi aib untuk ditanyakan. Tapi ini memang fakta di lapangan seperti itu.
Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjelaskan? Yang selama ini dilakukan, orang tua itu sering sering seperti kayak membohongi anak tentang asal usul si anak. Nah, ya saya tanyakan tadi setelah dia lahir tuh orang tuanya laki-lakinya mengakui nggak itu? Tidak. Rata-rata tuh setelah melahirkan tuh orang tuanya tidak mengakui, bahkan itu dilimpahkan ke nenek. Berarti Iya, dianggap anak oleh neneknya ya. iya. Nah, seperti itu ya. Kalau secara hukum dia untuk melakukan perbuatan hukum pun juga dia nggak bisa loh ya, nggak bisa dalam artian begini. Si anak yang lahir atau anak kowar ya, anak kowar kalau secara hukum itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan si ibu, ya, hanya mempunyai keperdataan dengan ibu, dalam artian si anak ini hanya bisa mewarisi harta atau warisan dari ibu. Dia hanya mempunyai hubungan biologi dengan si bapak, namun dia tidak bisa mewarisi. Nah, kita sebagai orang tua jika berhadapan dengan masalah seperti ini, yang ditanyakan tadi kan bagaimana cara memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kamu adalah anak di luar pernikahan, begitu nggak? Iya. Ya, bagaimana memberikan pemahaman? Bagi saya sendiri ya, jika melihat fenomena yang seperti ini, ya harusnya tidak boleh menutup asal usul atau menyembunyikan anak dalam kondisi yang sebenarnya. Kapan kita bisa memberikan? Ketika anak itu sudah mempunyai mental yang kuat. Saat anak itu dirasa sudah mandiri atau sudah dalam anggapan orang yang dewasa. Karena apa? Cepat atau lambat, si anak ini tentunya kan akan menikah. Kalau menikah kan akan membutuhkan wali. Ya, siapa nanti walinya? Tidak mungkin kalau walinya orang lain, dia akan menunjuk. Orang tuanya siapa? Dia akan mencari orang tua itu. Sebagai orang tua, sampaikan kepada anak secara baik-baik pengertian, tetapi waktunya harus tepat. Di mana kesiapan mental si anak itu harus betul-betul dewasa. Sehingga dia bisa menerima. Walaupun pada saat itu sakit, tetapi sebagai orang tua, tidak boleh menutup sejarah atau asal usul anak yang demikian yang saya berikan jawaban. Ya, makasih Bu untuk sementara jawaban Ibu akan saya cerna. Mungkin akan bertemu di lain waktu. Mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan saya untuk kedepannya. Ketika nanti ada yang diperlukan dari oknum tersebut atau seorang tersebut terkait permintaan dalam penyusunan pendampingan terkait mental dan psikologis anak tersebut, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarengat. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sarengat atas pertanyaannya. Semoga dapat terjawab ya Bapak dari yang disampaikan oleh narasumber hebat kita. Baiklah, Ya, baiklah kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan fitur raise hand dan hidupkan kameranya. Kepada penanya dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya banyak penanya yang dari grup chat ya, Ibu. Saya buka chatnya ya. Ya. Terus dari kakak? Baik, banyak pertanyaannya ya Ibu. Jadi saya akan memilih 3 penanya terbaik. Yang pertama dari Bu Diah.
Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Maria, apakah ancaman terbesar yang dihadapi anak di era digital? Bagaimana langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman? Terima kasih. Baik, Ibu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa? Ya, oh ini. Apa? Ancaman terbesar yang dihadapi anak di era digital. Nih, tadi sudah dibahas juga ya mengenai era digital, di mana semua orang, semua anak itu tidak asing dengan namanya gadget. Bahkan tugas sekolah pun kita juga mengenal atau menggunakan gadget, bukan barang asing. Tapi memiliki dampak yang besar. Satu, di mana ada konten-konten negatif yang bisa menjerumuskan mereka. Karena tidak adanya atau kematangan dalam melihat bahwa konten itu sebenarnya akan membahayakan. Banyak sekali di konten tersebut mengiming-imingi dengan hadiah, dengan uang, sehingga tergiur ingin masuk di situ. Yang sering terjadi nih ya di era digital ini, saking senengnya orang yang misalkan anak-anak yang ABG baru senengnya kenal-kenalan, kemudian chattingan di IG atau Facebook atau media manapun ya, saat kita kenalan itu nggak tahu dirayu-rayu. Banyak kasus yang seperti itu ya di lapangan itu, banyak perempuan yang sering dirayu padahal fotonya, gambarnya itu kan gambar yang bukan sebenarnya, dia menggunakan gambar orang lain atau foto orang lain, kemudian dia diperkosa, bahkan sampai dengan ini yang dinamakan dengan predator online itu seperti ini. Jadi dia itu membohongi, dia itu kayak merayu-rayu, kemudian dia meminta uang, bahkan sampai dengan pemerasan. Itu bahayanya. Terus lagi, kalau yang anak-anak yang sudah kadang kecanduan gadget itu akan menjadi dia tidak bisa hidup tanpa gadget. Dia akan namanya kecanduan itu dia dalam kehidupan seharinya hanyalah gadget dan gadget. Mungkin kalau yang anak-anak ya makan juga mungkin dia tidak teratur sehingga mengakibatkan sakit. Kemudian dari segi akademis dia juga akan mengalami penurunan dan dia merasa tidak butuh orang lain karena sudah ada gadget. Bagaimana untuk langkah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dan berbagai ancaman? Yang pertama yang dilakukan apa? Adanya penguatan baik itu pendidikan, keagamaan, ataupun kegiatan-kegiatan yang kegiatannya akan bisa melakukan kegiatan seperti keterampilan atau mengajak mereka bermain. Kalau anak-anak ya, anak-anak biasanya diajak bermain. Salah satu pengalian apabila anak gangguan atau kecanduan. Kalau yang sudah dewasa, kita memberikan penguatan di bidang rohani, keagamaan, penguatan. Mungkin demikian yang bisa saya jawab, dia. Silakan Mbak Ibu Kandu. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Ibu. Semoga dapat membantu pertanyaan dari Ibu Dia. Baiklah, kepada penanya selanjutnya, silakan menghidupkan fitur raise hand atau menghidupkan video dan audionya. Kepada peserta webinar dipersilakan. Saya belum mandi, Mbak. Tidak apa-apa, Bapak. Silakan bertanya, Bapak. Kepada Pak Rofi. Nah ini saya tertarik nih kepada Ibu Julia Fitri Yani.
di mana pertanyaannya ini semua banyak dialami oleh Bapak Ibu di rumah selaku orang tua ya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anak agar mereka merasa aman bercerita? Ini kadang anak itu kan seringkali tidak mau jujur dengan orang tuanya. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, dia itu seringkali apa ya, lebih percaya dengan temannya ngomong atau bahkan trik ya, trik supaya anak itu mau ngomong atau jujur bercerita apa adanya bila terjadi sesuatu. Sebagai orang tua itu kita melakukan pendekatan kepada anak. Anggaplah anak itu seperti teman. Jadi kalau bertanya misalkan kamu ngapain, kamu sedang apa, kamu kenapa, jangan seperti itu. Triknya kita ajak keluar, kita ngobrol baik-baik, anggaplah dia sebagai teman. Jadi tidak ada batas antara anak dengan orang tua. Hal ini juga saya terapkan ya, di mana saya dengan anak itu seperti dengan temannya. Jadi si anak itu ada apa-apa pasti ngomongnya ke ibunya. Itu akan lebih mudah. Mungkin bisa diterapkan juga buat Bapak Ibu peserta di webinar ini, jika melakukan pendekatan komunikasi yang terbuka itu lebih baik dengan cara kayak temen gitu, teman kayak bestie gitu, kayak sahabatan. Jadi mungkin ada kalanya hubungan antara anak dengan orang tua, dia tentu harus menghormati, dia harus tunduk pada aturan. Tapi ada kalanya jika anak itu masalah, dia membutuhkan ruang, membutuhkan tempat untuk curhat, untuk bertanya atau menceritakan dirinya. Itu dengan kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka dan menerima apapun yang sudah disampaikan. Hakimi bahwa anak itu pasti bersalah, terus kita marahin, kita maki-maki juga dengan itu, karena ini nanti akan memberikan dampak yang buruk bagi anak. Demikian, terima kasih Bu Yulia. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Maria Yosepin Endah Listiawati SHM Hum. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Yulia Fitriani, Ibu Yulia Fitriani. Nah, baiklah, bagi penanya diharapkan untuk mengkonfirmasi kepada admin kami yang tertera di grup chat untuk mengklaim sertifikat dan untuk mendapatkan door prize pulsa beserta diskon 10% untuk pemesanan di CV Queen Pustaka. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Maria Yosepin Endah Listiawati. Semoga dari materi yang berjudul peran kita dalam perlindungan anak, pemaparan tersebut dapat membuka wawasan kita bahwa setiap individu memiliki peranan penting dalam melindungi anak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang, serta bebas dari kekerasan, sehingga tumbuh kembangnya menjadi optimal. Semoga ilmu yang diberikan Ibu menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi peserta yang hadir. Baik, terima kasih Mbak Pipit beserta teman-temannya yang sudah support. Mungkin kita juga bisa bertemu lagi di webinar yang mendatang dengan tema yang berbeda. Saya harapkan juga buat teman-teman yang request untuk materi selanjutnya bisa DM, bisa kontak ke Mbak Pipit dan kawan-kawan. Oke, semangat. Ya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Bapak Ibu diharapkan menghidupkan kameranya, memberikan senyum terbaiknya,
Izinkan saya memandu Bapak Ibu. Saya mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya ambil alih ya Bapak Ibu. Kita mulai. Waduh, belum mandi, Mbak. Boleh diulang ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Yo Mas Ali melu. Oke. Ke slide yang kedua. Boleh? 1, 2, 3. Mas Ali ganteng men. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Maria Yosepin Enda Listiawati SHM HUM. Semoga di lain waktu Ibu bisa memaparkan materi ini kembali kepada kita semua. Saya selaku host pada seminar kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Baiklah, saya akan mengembalikan kepada Mbak Umi. Kepada Mbak Umi dipersilahkan. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Pipit dan Ibu Maria Yosipin Enda Listiawati atas materi yang luar biasa, dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Pipit ya sudah membantu acara kita pada pagi ini, dan acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan produk penerbitan di Queen Di sini Pustaka. ada gempa bumi, keras banget, Mbak. Iya, keras banget. Iya. Oh, keras banget ya Pak ya. Iya, mohon maaf. Oke, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan produk penerbitan di Queen Pustaka Nusantara ya Pak ya. Jadi kita punya 5 paket penerbitan. Untuk Bapak yang ingin menerbitkan naskah terbaiknya, bisa langsung hubungi ke saya dan Mbak Pipit, atau nanti bisa chat melalui grup WhatsApp. Kami punya 5 paket penerbitan Bapak Ibu. Nah, ada paket hemat, di mana dengan paket hemat ini dengan harga 500.000 Bapak Ibu bisa mengirimkan naskah yang luar biasa dan menerbitkan naskahnya di Queen Pustaka Nusantara. Nah, yang kedua ada paket tunggal, di mana paket tunggal ini bisa untuk 3 penulis dengan harga 1 juta, dan fasilitas yang didapatkan itu sangat banyak dan luar biasa, sudah ber-ISBN dan juga bersertifikat HAKI. Dan yang ketiga itu ada paket konversi, di mana paket ini tuh bisa bantu Bapak Ibu yang tidak memiliki naskah tapi memiliki jurnal, skripsi, disertasi, dan tesis. Nah, itu bisa kita terbitkan menjadi naskah terbaik ya, daripada skripsi, jurnal, disertasi, dan tesisnya itu disimpan di dalam lemarinya aja. Mending kita jadikan buku yang bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dan yang keempat itu ada paket kolaborasi, yang mana kami menerima Bapak Ibu yang ingin mengambil paket kolaborasi dengan dosen di se-Indonesia, yang mana harganya itu 150.000 sampai 300.000 per babnya. Dan yang terakhir itu ada paket ghostwriter, yang mana paket ini tuh solusi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskahnya tapi Bapak Ibu itu sibuk, terkendala dengan waktu karena kesibukan mengajar. Nah, itu kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan naskahnya dari nol sampai jadi dan terima beres. Jadi tunggu apa lagi? Langsung hubungi admin kita di Queen Pustaka Nusantara. Bisa follow di Instagram kita dan juga YouTube kita. Gitu ya Pak ya. Ini contoh dari buku Queen Pustaka Nusantara. Saat ini tuh masih ada 5 buku dan masih ada jalan lagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita lagi menangani paket konversi. Banyak kan Bapak Ibu sekalian kalau skripsi dan disertasinya ya bisa kita konversi menjadi buku Bapak Ibu sekalian, dan itu kalau
dinilai itu ada 20 poin untuk BKD seperti itu. Jadi baik, tanpa langsung lama-lama lagi, untuk itu saya Umi Alfia ada sedikit pantun nih, karena kuil pustaka ini kan dari Riau ya Bapak Ibu sekalian, dari negeri Melayu. Rasanya itu nggak afdol kalau nggak ada pantun buat penutupnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke baik, ke Sungai Rokan naik sampan tua, membelah arus menuju pesisir Sumatera. Warisan kata penuh makna dan budaya, mari terbitkan di Kuin Pustaka Nusantara. Oke, burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan cemara. Terima kasih atas perhatian, semoga bertemu di webinar selanjutnya. Baik, dengan itu Umi mengucapkan mohon maaf beribu maaf karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan kelebihan milik kita semua. Umi pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Queen, Mbak Umi, Mbak Pipi. Sampai jumpa di web mendatang. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di web mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa kembali di acara webinar Ya, seperti Bapak Ibu. ya, terima kasih Mbak Ibu. Baik, info sedikit untuk Bapak Serengat, Ibu Dia, dan Ibu Yulia Fitriani. Boleh langsung hubungi admin untuk mengklaim reward pulsanya dan juga diskon 10% di penerbitan Kuin Pustaka Nusantara. Ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.